kabar Anda hari ini? Sehat-sehat ya? Saya Kak Rose ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Kak Daniel di pojok sana. Kenapa aku panggil Kak? Karena hari ini ada banyak sekali kakak-kakak. Ada Kak Seto. Assalamualaikum Kak Seto. Dan istrinya Kak Devi. Ini acara kakak-kakak semua, adik-adik sekalian. Sebelum kita ngobrol sama Kak Seto, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana. Banyak sekali menuai komentar dan mencengangkan netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, ini kabar terbaru, baru saja diumumkan oleh Kabid Humas Polda, ya betul, ya, bahwa Onadio Leonard tertangkap diduga karena keterlibatannya dengan narkotika, begitu. Tapi belum ada keterangan yang jelas atau lebih detailnya. Maksudnya kapan, di mana, berapa barang bukti yang kedapatan, begitu ya. Ini baru saja nih, baru saja fresh sekali beritanya ya. Nah, yang menarik adalah beberapa bulan yang lalu, di sekitar bulan Maret gitu ya, di sebuah podcast kan, orang kan ada podcastnya, dia sempat wawancarai Dr. Aisyah Dahlan. Dr. Aisyah Dahlan ini memang terkenal sebagai konsultan yang biasa memberikan pendampingan untuk rehabilitasi narkoba, begitu ya. Itu sempat pada saat Dr. Aisyah Dahlan itu bercerita tentang pemakaian narkoba, Ona tuh sempat nanya, kalau udah gitu bisa melihat nggak ciri-ciri orang yang masih pakai narkoba gitu. Terus Dokter Aisyahnya bilang, ya kalau udah nggak pakai sih nggak kelihatan. Terus Onat bilang, kalau saya biasa aja kan kelihatannya gitu ya, gitu ya, gitu ya. Coba kita lebih detail kita lihat yang berikutnya. Dia gitu. Oke. Ya, tapi tahun 2020 juga sebetulnya Onat pernah cerita di podcastnya Atta ya, bahwa dia di tahun 2020 memang pernah gitu kecanduan narkoba. Tapi di umur 21 tahun katanya gitu. Tapi ya udah melewati, kalau dia udah cerita kan ya seolah-olah dia sudah melewati fase itu gitu. Jadi nggak tahu apa yang terjadi saat ini. Tapi kita flashback aja dulu, lihat seperti apa statement Onat berikut ini. Oke, komentar netizen coba kita baca yang berikut. Bib, tolongin Bib gitu ya. Ini nge-tag Habib Hussein gitu, karena memang Onat kan ada podcastnya juga bareng Habib Hussein ya. Yang berikut, padahal ada nasi padang, kenapa harus narkoba? Lanjut berikutnya. Kalau ini udah nggak aneh secara penampilan, udah kelihatan banget. Yang berikutnya, Alanat udah bener gaul sama Habib, masih aja lu salah lagi. Yang berikutnya, pepatah yang berkata bila kita berteman dengan tukang parfum maka kita akan ikut tercium harumnya sudah terpatahkan, katanya gitu. Tapi mungkin dia kan sama Habib pada saat podcast aja. Iya, mungkin hangoutnya dia sama yang lain. Ya, tapi ya mudah-mudahan bisa itulah terbaik buat Onat lah. Tapi kita kan nggak tahu detail beritanya karena baru beritanya hanya sebatas bahwa dia ditahan dugaannya karena keterlibatan dengan narkoba, tapi belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Baik, kita langsung menuju ke bintang tamu kita. Yang pertama ini kemarin baru minggu lalu mengabarkan gitu ya, harus dirawat di rumah sakit karena mengalami stroke ringan. Hari ini sudah hadir ke Rumpi untuk berbagi ceritanya. Kita lihat dulu profil Kak Seto dan Kak Devi berikut ini. Kak Seto, gimana kondisinya sekarang? Tetap sehat. Tetap sehat, amin ya. Pak Seto ini kan sempat membagikan juga ceritanya bahwa 2 minggu yang lalu ya sempat kalamin pusing, terus agak linglung gitu katanya. Iya. Kok udah lupa tuh ya? Kalau ke Rumpi nggak lupa ya. Ini begini, seminggu lalu saya ngerasa gejala yang tidak seperti biasanya, yaitu pusing di bagian kepala seperti linglung, tapi tetap beraktivitas ya. Setelah istirahat nggak membaik, 3 hari kemudian baru periksa, begitu ya Kak Seto. Kalau boleh diceritain nih, apa sih yang dirasain Kak Seto yang harus diwaspadai gitu? Iya, seperti apa ya, hilang ingatan. Oh gitu? Iya, terus berbicara juga terpatah-patah, terus kadang ngelantur, ngaco gitu. Jadi tapi sadar? Ya bingung juga ya. Jadi mau menyusun kata tuh susah sekali begitu. Jadi sampai ke bawah sekarang ya. Sampai ke bawah, masih harus latihan gitu ya. Iya. Enggak, tapi terus dibujuk sama anak-anak, sama istri juga. Saya enggak gitu. Akhirnya
dilaporkan ke saudara kembar saya. Oh, itu triknya ya. Kadang kalau anak istri nggak didengar gitu. Tapi kalau sama saudara kembar ya biasa love and hate relationship. Oh gitu, karena dokter ya. Dokter jadi lebih Jadi didengar. akhirnya itu bahaya tuh katanya. Itu Dan bahaya. itu sudah terlambat. Jadi katanya begitu dirasakan pertama kali itu Langsung. masa emasnya itu 4,5 jam. Oh. Gitu. Nah itu lewatnya kok 4 hari gitu. Iya, Jadi ya udah harus diperiksa ke UGD juga dan mungkin diperiksa MRI dan sudah divonis harus dirawat. Tapi masih hari Sabtu itu masih ada 2 kegiatan. Jadi saya datang ke sama seminar. Tapi ya rupanya tidak mampu memberikan talk show ya. Akhirnya ya sudah dihentikan, lalu masih ke reuni begitu, reuni sama teman-teman waktu Bandel SD. ya, Kak Seto ya. Terus akhirnya pulang Dokternya lebih bilang gitu awal, juga. pulang lebih awal dan ternyata ya itu harus dirawat. Harus dirawat. Jadi ada stroke ringan begitu kalau Iya. menurut Iya. diagnosanya. Jadi dan katanya ada ini juga gangguan irama jantung. Iya, irama jantung kadang-kadang ya, jadi kadang cepat teratur, kadang deg-deg, lagi-lagi terus deg-deg gitu. Lalu tapi ya secara keseluruhan cukup sehat juga ya ikatan jantungnya. Hanya mungkin kekentalan darah ya, sehingga darah waktu masuk ke darah otak itu ya mengalami hambatan begitu. Jadi ini masalah karena suplai darah ke otak aja, tapi nggak ada sumbatan atau Ya itu jadi ada sumbatan, tapi memang cepat sekali Karena mungkin. kentalnya itu Nah, jika ada kentalnya. jadi pengenceran tanya darah. dengan obat Jadi nggak aja. ada oksigen gitu, makanya jadi agak linglung gitu. Oh, jadi sekarang obat yang membantu dengan obat setiap hari itu. Obat, Iya. dan dokter bilang sih makanya karena Kak Seto lihat dari hasilnya sudah ada yang sumbatan di otaknya, itu otak kiri ya. Itu jadi yang mengakibatkan jadi agak linglung itu sebenarnya biasanya katanya pasien lain tuh biasanya langsung kena ke fisik juga, yang misalnya ini nggak berfungsi Iya, sebelah ada gitu ya, otot-otot juga ya. Iya, tapi ini mungkin karena Kak Seto hidup sehat ya, maksudnya sebelumnya jadi tetap bisa Mild lah ya, ringan gitu efeknya. Ininya nggak terlalu berat gitu. Masya Allah, itu ya berarti nggak ada salahnya memang selalu hidup sehat kayak Kak Seto begitu ya, selalu mencoba tantangan baru gitu. Namanya usia pasti ada masalah, tapi ya menjadi lebih mudah tertangani gitu. Kalau kita lihat nih banyak sekali netizen yang memberikan doa buat Kak Seto. Kak Seto dilarang sakit, haram, harus sehat terus, dilarang keras untuk sakit katanya kan. Terus kemudian ada lagi, cepat pulih Kak Seto, cepat sembuh, sehat kembali. Anak-anak Indonesia butuh Kak Seto biar traveling lagi, tapi jangan lompat-lompat gitu ya. Tapi ya ini baru kata dokter kan suruh istirahat ya. Tapi udah lari-lari Kak Seto. Ini ada cuplikannya ya, aktivitas Kak Seto tetap lari-lari loh gitu. Tapi kan itu kegiatan yang sebelumnya ya lari-lari. Tapi katanya pulang dari rumah sakit disuruh istirahat nggak betah juga. Itu lari olahraga karena 3 hari di tempat tidur nggak betah. Nggak betah. Akhirnya udah mulai lari lagi atau jalan dulu? Ya jalan dulu, tapi Lari-lari bentuknya kecil. lari. Tapi nggak parkour lagi kan? Nggak boleh, udah. Parkir dulu. Parkir. Nggak parkour. Sama dokter udah nggak boleh yang keras-keras. Oh, udah nggak boleh yang terlalu keras. Dan padel juga udah jangan. Padel juga jangan. Jadi lebih ke banyak jalan kaki. Jadi nggak boleh. Jalan kaki, kemudian pokoknya yang fun aja gitu. Yang fun kayak renang. Jadi untuk yang memang untuk diri sendiri lah gitu, bukan untuk kompetisi. Oh, Sumba aja Kak Seto fun juga. Ya, berarti sekarang olahraganya nggak boleh terlalu keras, jangan yang kompetisi. Jadi yang untuk fun aja, yang membuat happy gitu. Terus ada pantangan lainnya nggak nih Kak Seto? Nggak boleh apa lagi? Makanan sih enggak ya. Ya paling makanan ini, sehat terus kan? Makanan sih makanan sehat, tapi memang kayak santan apa kayak gitu. Lemak-lemak dan minyak-minyak itu harus banyak dikurangi. Gorengan gitu. Gorengan. Lainnya tetap harus happy Naya aja. juga enggak ini sih ya, gorengan enggak. Dan itu mungkin kopi kayak gitu-gitu ya, Ya, dikurangi. kopi.
Kopi biasanya 4-5 gelas, ini 1 gelas saja. 1 gelas aja. Hari ini udah ngopi belum Kak Seto? Belum. Nanti habis ini ya. Oke. Ini kalau lihat kan Kak Seto hidupnya sehat, menjadi panutan gitu ya. Tapi dan Kak Seto ini adalah sosok yang memasuki juga zaman sekarang yang penuh dengan konten gitu kan. Masuki konten tuh banyak sekali menerima komentar-komentar ya Kak Seto ya. Kak Seto pernah nggak sih baca komentar-komentar yang nggak enak itu dibacanya? Ya, dibaca sambil senyum. Oh, dibaca sambil senyum. Nih kita mau ambil contohnya. Ini kan yang kayak ini kadang-kadang ya kalau aku sendiri nih lihat nih kan yang komen gini biasanya usianya lebih muda gitu. Tapi ngeselin gitu kan. Saya misalnya kayak ini. Bapak boomer banyak tingkah gitu. Pansos sih jatuhnya kayak gitu-gitu yang salty terhadap orang-orang atau boomer gitu istilahnya yang aktif di sosial media. Kak Seto ngerasa sakit hati nggak sih dengan komentar kayak gitu? Enggak. Jadi saya anggap sebagai sahabat aja. Sahabat aja. Artinya saya ambil positifnya. Apa positifnya? Ya misalnya jangan banyak tingkah gitu. Oh ya udah dikurangi gitu. Ya nggak seru dong. Pokoknya dikurangi dikit. Dikurangi dikit aja gitu. Tapi masih tetap membagikan aktivitas sehari-hari ya. Pokoknya selalu penuh rasa syukur. Penuh rasa syukur. Gitu ya. Ya dalam bahasa psikologinya kan positive thinking. Iya, positive thinking. Jadi ambil positifnya. Ya bacanya selalu dengan senang senyum. Dengan senyum. Kak Seto pada saat ngerasa nih, aduh kok susah mau cari kata-kata susah gitu, agak susah berkomunikasi. Kan sebenarnya pasti di dalam hati udah ada dong rasa khawatir gitu. Iya. Itu tapi apa? Kayak ini nggak apa-apa gitu atau takut ke dokter. Apa? Pada saat itu kemarin nggak langsung mau ke dokter kan? Nggak langsung mau ke dokter itu karena pada saat ngerasa pusing gitu. Linglung itu. Pada saat linglung. Oh iya. Ya dipikir mungkin sesaat aja, nanti juga sembuh sendiri. Pernah gitu. Sebelumnya pernah kayak begitu juga? Ya selamanya begitu ya. Selamanya begitu. Ya. Sering kadang-kadang lupa. Jadi kalau nggak dipaksa. Nggak ke dokter. Nggak linglung kayak kemarin enggak kan? Nggak pernah sebelumnya. Baru kemarin itu. Oke. Tapi ini pasti sebagai keluarga istri pasti sempat khawatir banget. Iya. Membujuknya susah banget emang. Susah banget. Jadi anak-anak semua khawatir kan. Sampai yang bungsu juga dari yang pertama sampai yang bungsu tuh, ayah ke sana ke dokter ke UGD yuk. Yang nomor 3 juga, ayah yuk ke UGD. Terus nggak bisa, akhirnya saya telepon deh kembarannya gitu. Alhamdulillah. Terus kembarannya datang langsung berangkat. Iya, tapi seolah-olah bukan dari saya yang telepon. Oh gitu. Seolah kebetulan aja datang gitu ya. Oke, sekarang kita mau flashback sedikit nih ya tentang nih masa-masa Kak Seto dan Kak Devi ini bertemu pertama kali gitu ya. Cela, ya ampun. Dan ini Kak Seto masih inget nggak waktu itu cinta pada pandangan pertama ya katanya? Iya. Karena waktu itu siaran radio di Sarseto Show. Jadi saya dan Pak Sarlito itu ada di Radio Prambors lalu ada wawancara mendatangkan tamu-tamu gitu. Tamunya itu murid SMA gitu. Jadi waduh kok cantik. Banyak yang lain kok. Sudah deg-deg gitu. Ada rasa begitu ya. Langsung kemudian dia terus waktu itu ditanya pulangnya sama siapa? Oh diantar nanti kok dijemput. Oh ya udah. Terus ditawarin diantar udah ada yang nganter ya udah. Terus cari akal lagi gitu. Terus ya udah nomor teleponnya berapa? Boleh nanti kalau perlu karena pas punya adik kembar gitu. Oh gitu. Ponakan saya kembar. Oh iya kembar. Terus setelah itu udah saya telepon pas sudah sampai rumah ya saya telepon gitu. Terus lama-lama ya boleh nggak main, boleh nggak ini gitu. Terus akhirnya pas ulang tahun, nggak berapa lama setelah itu ada ulang tahun, terus saya udah makan aja gitu. Makan di hotel itu ya, yang sampai sekarang kalau anniversary pasti di situ. Iya. Beneran. Makan di situ, terus dia baru tahu bahwa hari itu saya ulang tahun gitu. Tapi ulang tahunnya nggak ngira kok ulang tahunnya 36 ya. Iya. Umurnya udah banyak waktu itu ya. Saya kira masih 25 ya. Oh, awet muda berarti ya kan. Harusnya saya tanya KTP ya. Terus ditembak, langsung nembak gitu Kak Seto pada saat itu. Ya pas dia ulang tahun itu, ya udah. Langsung Ambil
Pesawat telepon. Pesawat telepon. Ini Kak Devi aku mau tanya. Ini kan waktu itu umurnya masih muda ya, masih 17 atau 18? 17 tahun. Terus kan ditembak pada saat makan gitu ya. Waktu itu katanya jawabannya cuma ya udah jalanin aja gitu. Itu perasaannya gimana sih? Enggak sih, waktu itu saya bilang iya, karena Kak Seto bilang saya mau serius, maunya cari istri gitu kan. Kan kaget dong, orang belum lulus. Saya bilang tunggu saya lulus dulu, saya bilang gitu. Terus ya udah pas udah saya bilang ya jalanin aja. Jalanin aja. Tapi saya juga mikir kan ini saya belum lulus gitu ya. Saya kalau misalnya serius gitu kok masih agak deg-degan juga gitu. Cuman jadi jalanin aja dulu. Iya. Tapi dari Kak Setonya udah mau serius. Iya. Bahkan ditungguin ya. Kuliah bahkan dijagain. Tapi sampai gak lulus jadinya. Hampir gak lulus. Nah, ini Kak di momen kita lihat nih ada video ya. Ini bagaimana pasangan ini merayakan momen-momen anniversary pernikahan mereka. Di angka 37. Kita lihat coba yang berikut ini. Pasangan yang sudah Masya Allah 37 tahun menjalani pernikahan ini kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Sidang perkara. Mungkin ada yang masih ingin disampaikan kepada pasangan masing-masing, misalnya stop ini, kurang-kurangin kebiasaan ini atau lanjutkan yang ini. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan siapa duluan ya? Kak Devi dulu deh. Ayah kurangin, terima semuanya ditangani itu masalah anak-anak. Masalah anak-anak. Ya itu memang bagus ya. Tapi kalau sampai yang menyita waktu sampai kesehatannya ayah juga terkuras, itu lebih baik stop aja, dikurangin. Karena nggak ada salahnya juga ya kalau stop. Jadi karena kami juga keluarga masih butuh ayah gitu. Silakan Kak. Bunda lanjutkan hobi olahraga di fitness ya. Tapi kalau bisa juga jalan di luar lapangan. Jadi jangan di dalam ruangan aja, di luar ruangan juga. Oke. Kak Devi ada lagi? Ya itu sih lebih banyak waktu untuk perhatikan untuk kami lah, keluarga. Karena anak-anak walaupun udah besar masih perlu waktu sama masih butuh bermanja-manja. Iya. Itu ada lagi yang mau disampaikan buat Kak Devi? Ya lanjutkan diet, lalu diet, belajar sama Kak Vini ya. Dokter nutrisi. Ya, jaga kesehatan supaya tidak tambah gemuk dan membawa penyakit. Ya. Jadi ini pesannya sama-sama adalah harapannya supaya tetap sehat gitu ya. Supaya bisa terus bersama-sama dengan keluarga gitu. Ini ngomong soal keluarga nih, kita mau tanya pengalamannya Kak Seto dan Kak Devi yang sudah Masya Allah 37 tahun menjalani pernikahan. Kalau kita lihat di berita di Kak Seto di bulan Oktober ini ya, banyak banget itu gugatan cerai artis yang membuat kita kadang-kadang kaget dan usia pernikahannya tuh masih muda-muda, sekitar 5 tahun, 8 tahun gitu ya. Ini baru-baru semuanya. Kalau boleh sharing gitu, bagaimana sih baiknya menjalani pernikahan itu supaya bisa langgeng, bisa happy terus gitu? Apa kuncinya? Apa yang harus? Apalagi kan usia-usia awal nih, mungkin 5 tahun tuh banyak cobaannya ya, biasa lah gitu. Apa? Gimana caranya supaya
bisa melalui apapun badainya itu dengan selamat. Kejujuran sih, harus jujur. Harus jujur. Jadi harus apa adanya gitu ya, apalagi sama pasangan gitu, nggak usah harus ditutup-tutupin gitu. Itu yang penting banget, dan mau mendengarkan juga gitu. Kan kadang di kita tuh masih ada ya, mungkin kalau sekarang anak-anak ini udah mulai bergeser memang, tapi patriarkinya gitu. Kadang kan kalau di Indonesia tuh kan kita keluarga ya, menikah tuh kan keluarga masih suka ikut. Nah itu kan kadang-kadang kalau perempuan disuruh kamu yang harus nurut gitu. Terus kamu yang dengerin suami, itu suami ngerasa yang harus punya suara terus gitu. Mungkin itu yang harus bisa kejujuran yang pertama, dan keterbukaan. Jadi cara berkomunikasi yang baik, begitu asertif ya. Bisa mengungkapkan apa yang dirasakan, dan ada kemampuan untuk juga mendengar gitu ya. Kalau dari Kak Seto sendiri, apa sarannya Kak Seto? Ya, cinta yang harus terus dipupuk. Cinta yang harus terus dipupuk. Nah itu gimana Kak Seto? Gimana caranya? Ya pokoknya selalu melihat positif dari pasangan. Ya. Apa negatif ya singkirkan aja, lupakanlah gitu. Lihat positifnya. Setiap orang pasti ada positifnya. Nah, coba itu yang selalu digali, selalu diingat, dan selalu juga diingatkan kepada pasangan juga positifnya ini begitu. Oke, Kak Seto tuh termasuk tipe yang suka memuji istri nggak sih? Ya. Atau gimana cara gombal-gombalnya, masih atau gimana? Atau apa? Romantisnya tuh biasanya gimana, ngajak makan bareng kah? Ada momen segitu? Kalau ada event-event atau misalnya Valentine atau Hari Ibu, memang Kak Seto yang sering bunga gitu, memberikan bunga. Kalau saya itu jarang, saya maunya bunga deposito. Tapi memang sebetulnya ya ini adalah saran yang sering kali kita dengar gitu ya, cara berkomunikasi, cara mendengar, memupuk cinta selalu diusahakan. Tapi nggak semua pasangan mampu secara praktek gitu ya. Berarti memang komitmen juga. Komitmen, harus kemauan ya dari diri sendiri. Yang kuat untuk terus bersama. Karena nggak ada orang yang sempurna. Kita masih ada bintang tamu. Nah, ini soalnya kenapa kita tanya? Ini karena ada calon pengantin nih Kak Seto ya. Kemarin baru membagikan dia tunangan, tapi belum dibagikan siapa dia tunangannya, cowoknya yang mana gitu. Ada Olin Mandeng, kita lihat dulu profilnya berikut ini.